Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah walaupun secara online. Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji Tuhan, tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku,
Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan kembali buat setiap kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu walaupun secara online. Tuhan, tolonglah setiap kami, khususnya di saat-saat yang sangat sulit ini ya Tuhan, di mana kami semuanya sedang menghadapi akan virus corona. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya untuk pemerintah kami ya Tuhan, yang harus mengatasi akan akibat daripada virus corona ini, menolong rakyat Indonesia yang saat ini kesulitan ya Tuhan, terutama di dalam perekonomian. Kami juga berdoa untuk aparat medis yang harus bekerja di garis depan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya mereka pun Engkau memberikan hikmat untuk dapat menyembuhkan akan pasien-pasien corona ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Secara khusus juga ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini juga sedang akan merayakan akan Hari Raya Idul Fitri. Kiranya Engkau juga akan memberikan keamanan ya Tuhan, karena mungkin akan ada banyak rakyat Indonesia yang saling berkunjung ke sanak saudara famili. Kiranya Tuhan memberikan keamanan ya Tuhan, sehingga kami semuanya bisa terbebas daripada virus corona ini. Kami terus berdoa supaya Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami, terutama ketika kami harus melangkah ya Tuhan untuk masa depan kami. Secara manusia mungkin kami khawatir, kami takut ya Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon akan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan bersama-Mu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau sampai pada saat ini kasih setiamu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mohon Roh Kudus mengurapi dan memberkati, memberikan pencerahan, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang menerimanya. Biarlah firman-Mu boleh menjadi penerang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah dan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ya. Ayatnya yang pertama, 13 dan 14. Yohanes 14 ayat pertama, 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Hari Kamis kemarin semua umat percaya merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bahwa 40 hari setelah Yesus itu bangkit, dia menampakkan dirinya kepada begitu banyak orang. Dan di hari yang ke-40 dia naik ke surga, disaksikan oleh begitu banyak orang. Dan di dalam minggu ini juga kita melihat sebuah situasi dan kondisi di mana masyarakat bangsa Indonesia sedang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri yang secara kalender dirayakan tepat pada hari ini dan juga besok. Sehingga masyarakat Indonesia banyak sekali yang keluar rumah dan akhirnya mereka membeli begitu banyak kebutuhan-kebutuhan, sampai-sampai kalau kita lihat di dalam daftar orang-orang yang terkena COVID-19 terus bertambah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sampai akhirnya ada tagar yang berkata bahwa Indonesia terserah, ya, karena aparat medis merasa sudah lelah, putus asa. Mereka telah mengorbankan keluarganya, privasi dirinya untuk menginap di rumah sakit. Hampir 2 bulan tidak pulang, tidak ketemu dengan keluarga. Tetapi rupanya masyarakat sepertinya tidak terlalu melihat ini sebagai sebuah pengorbanan. Sehingga akhirnya keluarlah tagar Indonesia terserah.
Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kita semua tidak tahu sampai kapan virus corona ini akan berakhir. Sehingga sekarang ini ada sebuah slogan kembali yang berkata bahwa kita harus berdamai dengan COVID-19. Artinya kita ke depannya akan hidup seperti biasa, tetapi dengan protokoler yang baru, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tentunya hal ini akan menimbulkan begitu banyak pikiran, perasaan yang bercampur aduk dan menimbulkan begitu banyak kegelisahan, karena otomatis perekonomian akan terdampak, ya. Sekolah terdampak dan banyak hal terdampak di dalam kehidupan ini. Sehingga kegelisahan, kegentaran, ketakutan itu seringkali menjadi hal yang sangat mengganggu di dalam kehidupan kita, khususnya sebagai orang percaya. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus sendiri berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ya, Yesus mau berkata, cara untuk menang atas kegelisahan adalah yang pertama, miliki iman percaya, ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah perintah-perintah dari Allah sendiri yang akan menguatkan kehidupan kita. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Artinya ialah, kalau kita ketemu Yesus, kita ketemu dengan jalan. Kalau kita ketemu Yesus, tidak ada apapun dalam hidup ini yang membuat kita gelisah, takut, ataupun khawatir. Ya, Roma 10 ayat 17 berkata, "Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Makin banyak kita membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, maka iman itu akan semakin timbul di dalam hati kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita malah jarang dengar firman Tuhan, jarang ambil waktu untuk baca firman, maka makin lama kita makin tidak memahami apa maksud dan rencana Tuhan di tengah-tengah segala kondisi pandemi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Oleh sebab itu, ketika kita masih belum tahu masa depan kita nanti seperti apa, kita masih belum tahu perekonomian kita akan seperti apa, kita masih belum tahu hubungan-hubungan kita ke depan akan seperti apa, ya. Di tengah-tengah keadaan ini, ingat, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Tuhan mengendalikan semua situasi yang sedang kita hadapi. Tuhan tahu, Tuhan punya rencana, dan Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya, ya. Jadi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, walaupun kita kadang-kadang mengalami kegelisahan, kadang-kadang kepingin juga berkata, terserah, ya. Tetapi ternyata firman Tuhan mau mengingatkan, jangan punya mental yang mudah menyerah, jangan punya mental yang tidak memiliki iman. Tetapi firman Tuhan mau berkata, percaya. Dan itu kan kita hadapi, kita miliki kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai firman yang hidup, ya. Lalu yang kedua, selain kita percaya, maka kita harus punya action atau tindakan dari percaya kita, tindakan dari iman kita yang bisa kita lakukan dengan doa, ya. Jadi ayat 13-14 berkata, "Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Ada banyak sekali ya orang Kristen ketika mereka berdoa, seringkali doanya itu
tidak dialaskan di dalam nama Yesus, ya. Jadi kalau mereka berdoa, Tuhan, amin, ya, tidak ada dalam nama Yesus. Tetapi Yesus sendiri mengajarkan kita, ya, supaya ketika kita berdoa, kita harus berdoa di dalam namanya, di dalam nama Yesus, ya. Kalau kita umpamakan surga itu diumpamakan misalnya seperti bank, ya. Bank yang menyediakan segala sesuatu. Lalu Allah itu adalah direkturnya, ya. Nah, lalu kita tidak punya simpanan di surga. Kita tidak punya hak untuk masuk surga karena keberadaan kita yang berdosa. Nah, tetapi Tuhan Yesus sebagai pemilik surga, ya, Dia itu mengasihi kita sehingga Tuhan Yesus memberikan cek kepada kita supaya apapun yang kita butuhkan di bumi ini kita bisa tuliskan di dalam cek itu, ya. Nanti kalau Yesus menyetujuinya, Dia menandatanganinya, maka cek ini kalau kita bawa itu bisa dicairkan dan kita bisa mendapatkan apa yang kita doakan. Makanya kalau kita berdoa di dalam namanya, Dia menyetujui, ya, maka itu akan dikirimkan kepada kita sebagai jawaban doa. Namun tentunya doa-doa, kerinduan-kerinduan, keinginan-keinginan yang kita naikkan kepada Tuhan harus selaras dengan firman Tuhan, ya. Karena dengan selaras dengan firman Tuhan, maka itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa doa dan iman percaya itu tidak bisa dipisahkan, ya. Kalau kita berkata saya berdoa kepada Tuhan, artinya ialah di dalam doa harus ada iman, harus ada percaya. Karena percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu merupakan sebuah keadaan yang sah di hadapan Tuhan supaya kita bisa memiliki akses surga turun ke bumi ini, ya. Demikian pula kalau kita berkata, saya beriman kepada Tuhan, maka kalau saya beriman di dalam hidup kita sehari-hari, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan melalui doa, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau kita mau di dalam hidup ini tidak mengalami kegelisahan yang terus-menerus yang merongrong kehidupan kita, kuncinya ialah percaya kepada Tuhan, ya, oleh firman-Nya, oleh janji-janjinya. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki doa-doa di hadapan Tuhan. Sebab doa-doa itulah yang menjadi akses, menjadi jalan di mana Tuhan akan mengirimkan berkat-Nya, kuasa-Nya, ya, pemulihan-Nya, damai-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali ketika orang itu sudah mengalami seperti putus asa, kecewa, ya, di dalam menghadapi kehidupan ini, akhirnya yang terjadi adalah dia memiliki sikap apatis. Doa, ya sudahlah doa, ya, karena saya sebagai orang Kristen ya udahlah doa, tapi hatinya tidak lagi didasari oleh iman, tidak lagi didasari oleh percaya. Maka ini sama dengan sia-sia saja, ya. Atau misalnya orang berkata, oh aku beriman, aku percaya kepada Tuhan, tapi tidak pernah berdoa, ya. Dari hari ke hari dia menjalani kehidupan rutinitas, tapi tidak berdoa. Itu juga nol, tidak ada artinya, ya. Jadi kalau kita berkata saya beriman, harus berdoa, ya. Kalau berdoa harus didasari iman. Jadi itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu merupakan satu kesatuan seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan.
Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah ya yang saya baca tentang sebuah desa yang pada satu masa mengalami kekeringan yang begitu panjang sekali, sehingga sulit bagi mereka untuk bisa memanen hasil pertaniannya karena tanah begitu kering sekali. Akhirnya kemudian pendeta itu memberikan pengumuman kepada seluruh penduduk desa supaya di hari tanggal yang sudah ditentukan mereka akan berkumpul bersama-sama di ladang dan mereka akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan untuk minta hujan ya. Dan akhirnya setelah diumumkan, diberitahukan tanggalnya, waktunya, semua penduduk desa itu datang ke ladang ya untuk menaikkan doa bersama-sama. Nah, ketika mereka sedang berkumpul bersama, datanglah seorang anak. Seorang anak ini satu-satunya yang membawa payung, padahal waktu itu hari panas terik. Kemudian orang-orang mulai berbisik-bisik, anak aneh, sudah tahu panas begini ya, panas begini kok membawa payung besar gitu loh ya. Mereka mulai berbisik-bisik. Dan akhirnya Pak Pendeta mulai memimpin doa ya. Mari kita semuanya bersehati, kita beriman, kita berdoa, kita meminta supaya hujan turun ya. Dan akhirnya mereka mulai berdoa. Apa yang terjadi ya? Tiba-tiba keadaan yang tadinya panas terik menjadi berubah mendung ya. Datanglah mendung yang begitu pekat, dan dalam tempo yang singkat turunlah hujan yang sangat amat deras sekali. Dan yang siap hanya satu orang anak ya. Satu anak ini dia tetap bersyukur, dia tetap memuji Tuhan, dan dia mengembangkan payungnya. Sementara yang lain lari terbirit-birit mencari tempat perteduhan ya. Karena mereka tidak ada yang siap, tidak ada yang membawa payung. Di sini kita bisa melihat sebuah kenyataan ya, kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berdoa ya, meminta sesuatu yang mungkin itu adalah kebutuhan kita, tetapi jarang sekali ya di antara kita yang siap ketika jawaban Tuhan itu datang ya, ataupun kita kurang sekali mengimani apa yang sedang kita minta. Nah, di sini kita belajar satu perkara. Ketika engkau berdoa, engkau harus punya iman. Engkau harus percaya bahwa ketika apa yang kau doakan itu selaras dengan firman Tuhan, engkau pasti akan mendapat tepat pada waktunya ya. Jangan sampai merasa apatis, jangan sampai merasa sia-sia, karena tidak ada yang pernah sia-sia ketika engkau berhubungan dengan Tuhan. Ketika engkau meminta dengan iman, semuanya tidak akan pernah sia-sia, sebab Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca kembali di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa bahwa Dia sebagai Raja Damai itu memberikan damai sejahtera yang tidak sama dengan damai dunia. Kalau damai dunia itu mungkin tergantung keadaan atau situasi, tetapi damai yang dari Tuhan itu melampaui keadaan, melampaui situasi. Sekalipun keadaan, situasi tidak sama dengan apa yang kita harapkan, tetapi bila damai surgawi itu datang, maka itu mampu membuat kita tetap berdiri dengan teguh dan iman kepada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus ya di hari yang ke-40 setelah kebangkitannya, ketika Dia akan naik ke surga, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Saya akan bacakan di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Demikian bunyi firman Tuhan.
kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Perhatikan baik-baik. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Perhatikan baik-baik. Yesus ketika dia akan naik ke surga, dia mengangkat kedua tangannya. Dia memberkati semua murid-muridnya dan memberkati kita juga. Artinya ialah berkat penyertaan Tuhan, berkat damai sejahtera Tuhan, berkat jawaban-jawaban doa itu sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Tinggal kita yang hidup di bumi ini, kita percaya dengan iman, percaya bahwa kesulitan yang paling berat di dalam hidupku, Tuhan turut bekerja membawa kebaikan, menjawab aku di masa kesulitan ini. Percaya. Dan yang kedua adalah jangan lupa untuk terus berdoa. Berdoa bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk dunia, supaya kemenangan itu sungguh-sungguh terjadi bagi kita semua. Dan ingat, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal sudah diberikan ketika kita percaya kepada firman-Nya. Amin. Jadi berita untuk kita hari ini ialah jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, dan meminta dengan iman di dalam doa-doa kita di dalam nama-Nya. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiran kita untuk menang dari setiap kegelisahan dan kegentaran hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau mengetahui pergumulan demi pergumulan yang sedang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu. Namun hari ini firman-Mu mengingatkan supaya kami tidak gelisah, tetapi kami percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, percaya kepada firman-Mu yang adalah jaminan kekal bagi hidup kami. Dan tolong kami supaya kami setia berdoa, meminta di dalam nama-Mu, dan percaya bahwa ketika kami meminta dengan iman, Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban doa tepat pada waktunya. Dan saat ini turunlah damai sejahtera Tuhan bagi setiap Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, sehingga kami menjadi menang dalam setiap situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur hati kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat hari ini saya Veronica Iten dan teman saya Sagarias, di sini kami akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, Hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan
akan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tidak terasa bahwa saat ini kita sudah sampai hampir di penghujung daripada bulan Mei ini. Dan saudara-saudara kita yang beragama Muslim hari ini bersukacita karena mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan biarlah kita sebagai umat percaya juga memberikan rasa hormat kita kepada tetangga-tetangga kita, kepada family-family kita, supaya kehadiran kita pun menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Semoga Anda sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Dan ketika Anda tergerak untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, Anda bisa memberikan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan ingat, kita akan memasuki era yang baru di dalam hidup ini, yaitu menggunakan protokol kesehatan serta menjalani kehidupan yang disiplin dan tentunya beriman di dalam Tuhan. Tetap semangat, jangan gelisah, karena damai Tuhan tersedia buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang sungguh terbukti bagi kami. Saat ini hamba berdoa bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun. Kiranya damai yang dari surga akan turun dalam hidup setiap Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, sehingga mereka tetap kuat di dalam menjalani kehidupan, bahkan di dalam menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan juga bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara yang menabur bagi pekerjaan Tuhan. Mereka tidak akan pernah kekurangan, karena rahmat Tuhan dicurahkan selalu bagi orang yang setia di dalam menabur bagi pekerjaan Tuhan. Dan hamba berdoa bagi semua Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan tayangan hari ini, biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan akan mengalir dalam hidup setiap mereka, sehingga mereka selalu percaya
bahwa di dalam nama Yesus selalu ada jalan keluar bagi apapun yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Untuk mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan, betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Ingat, percayalah bahwa ketika engkau membawa hidupmu di dalam iman kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu siap memberikan apapun yang kita butuhkan, dan damainya akan menyertai kita. Buka hatimu, buka tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Haleluya. Amin.